Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Puspitasari, nomor induk mahasiswa 19.3.002. Di sini saya akan mempresentasikan tentang UAS perpajakan. Yang pertama yaitu jelaskan yang dimaksud withholding tax. Yang kedua yaitu jelaskan yang dimaksud tax amnesty. Yang ketiga yaitu jelaskan perbedaan pajak pusat, pajak daerah dan retribusi. Yang keempat yaitu apa hambatan target pajak Indonesia selalu tidak tercapai dari rencana APBN. Yang pertama yaitu withholding tax, merupakan salah satu sistem pemotongan atau pemungutan pajak di mana pemerintah memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban memotong atau memungut pajak atas penghasilan yang dibayarkan kepada penerima penghasilan sekaligus menyetorkannya ke kas negara. Bisa diartikan bahwa sistem withholding tax merupakan pembayaran pajak yang dilakukan oleh pihak ketiga. Di akhir tahun, pajak yang telah dipotong atau dipungut dan telah disetorkan ke kas negara bisa menjadi pengurang pajak atau kredit pajak bagi pihak yang dipotong, dengan melampirkan bukti pemotongan atau pemungutan. Yang kedua yaitu jelaskan yang dimaksud tax amnesty, adalah penghapusan pajak yang seharusnya dibayarkan dengan cara mengungkap harta dan membayar uang tebusan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang pengampunan pajak. Dalam undang-undang ini disebutkan, wajib pajak hanya perlu mengungkap harta dan membayar tebusan pajak sebagai pajak pengampunan atas harta yang selama ini tidak pernah dilaporkan. Yang ketiga yaitu jelaskan perbedaan pajak pusat, pajak daerah, dan retribusi. Pajak pusat adalah pajak yang ditetapkan oleh pemerintah pusat melalui undang-undang yang wewenang pemungutannya ada pada pemerintah pusat dan hasilnya digunakan untuk membiayai pemerintah pusat dan pembangunan. Pajak daerah berdasarkan Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah atau PDRD. Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Retribusi yaitu pungutan yang dikenakan kepada masyarakat atau warga yang menggunakan fasilitas yang disediakan negara. Yang keempat yaitu hambatan target pajak Indonesia selalu tidak tercapai dari rencana APBN. Yang pertama yaitu program perpajakan yang tidak efektif. Yang kedua yaitu SDM perpajakan yang masih sangat kurang. Yang ketiga yaitu tingkat kepatuhan tidak ada peningkatan. Yang keempat yaitu kebijakan pajak global bisnis. Yang kelima yaitu inefisiensi dan tidak efektifnya relaksasi fisika. Sekian, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.